Al-Fatihah. HP Abi mana ya? Itu lemari siapa? Kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakuma. Wa hadfu ma lan utawi buang mubtada lan khobar. Yu'lamu kang den maklumi apa ma iku jaizun benar. Kama kaya barang takulu kang ucap sapa sira. Kira-kira mana aidnya? Takulu kang ucap sapa sira. Hah? Nah, takuluhu ya. Takulu kang ngucap sapa sira ing ma, dikasih ing. Zaidun ing ucapan Zaid. Ba'da man 'indakuma ing dalem sakwise ucapan 'indakuma. Wa fi jawabin lan ing dalem jawab kaifa Zaidun, kaifa hale kaya apa Zaidun utawi Zaid, kul mongko ngucap sira. Danif ing kewong kang merana. Fa Zaidun mongko utawi Zaid iku ustughniya den semugihake sopo anhu saking Zaid idh urifa ing dalem nalikane den kawruhi sopo Zaid. Membuang mubtada atau membuang khobar yang sudah maklum itu boleh. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun. Gitu artinya udah. Contohnya mubtada yang boleh dibuang, kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakum. Seperti halnya kamu menjawab
sebuah pertanyaan Zaid, ketika ada orang yang bertanya kepadamu, siapa di sampingmu? Siapa di sampingmu? Zaid. Tiba-tiba jadi mubtada, khobarnya nggak ada. Maksudnya adalah ada pertanyaan, man indakuma? Kemudian jawabnya adalah Zaidun, mubtada, khobarnya mahdzuf, mahdzufun ma'lumun, mahdzuf yang sudah diketahui. Khobarnya diketahui tidak? Diketahui itu. Man indakuma? Jawabannya adalah sebenarnya kalau panjang indi Zaidun. Ya kan? Man indakuma? Indi Zaidun. Ada khobarnya ada. Indi iku ing dalam sandingi sun Zaidun utawi Zaid. Gitu. Sebenarnya sih bisa dikiaskan sama apa aja ya. Madza fa'alta as-sholata? Itu kan, madza fa'alta as-sholata? Ada yang dibuang tuh pasti, tiba-tiba maf'ul bih nongol. Madza fa'alta? Maka jawabannya adalah fa'altus sholata. Itu namanya, itu contoh daripada khobar yang dibuang, yang nongol mubtadanya doang. Gitu. Khobar dibuang tapi mubtadanya doang. Man indakuma Zaidun. Jadi arti daripada wa hadfu ma yu'lamu jaizun, membuang salah satu di antara mubtada atau khobar itu boleh. Kama taqulu, sebagaimana engkau berkata Zaidun atas pertanyaan orang man indakuma, gitu loh. Ngerti gak? Kau jawab Zaidun. Ketika ada orang yang bertanya man indakuma Zaidun, yang nongol mubtadanya atau khobarnya? Mubtada. Khobarnya mana? Dibuang. Kenapa dibuang? Yu'lamu, ma'lum, diketahui. Wa fi jawabi kaifa Zaidun qul danif fa Zaidun istughniya anhu idh urif. Begitu juga jawaban atas pertanyaan kaifa Zaidun, lalu qul danif, kaifa Zaidun danif. Kaifa Zaidun, bagaimana kondisi Zaid? Danif, galau. Apa yang dibuang ini? Mubtada atau khobar? Mubtada. Khobarnya tiba-tiba nongol. Kalau dikira-kirakan bagaimana? Kaifa Zaidun, maka jawaban lengkapnya adalah Zaidun danifun atau huwa danifun. Gitu. Cuman ya singkat, karena kita udah tahu jawabannya tuh udah. Ini pertanyaannya nggak usah diulang, meskipun pengulangan pertanyaan adalah sebuah adab. Gitu. Tapi kan tidak semua orang beradab, dan kadang-kadang harus mahsur, disingkat juga. Mau kemana? Warung. Sebenarnya diulangi lagi bisa, mau kemana? Saya mau ke warung. Gitu. Bukan pertanyaan diulang, tapi menjawabnya dengan komplit. Apa yang kamu kerjakan? Yang aku kerjakan adalah sholat. Tapi kalau singkat, apa yang kamu kerjakan? Sholat. Ngerti arahnya kemana tuh, ngerti gitu loh. Gak usah sholat apa, emang saya nanya apa, nggak usah berbelat-belit begitu. Kaifa Zaidun? Zaidun danif. Fa Zaidun ustughniya anhu, Zaidnya itu nggak dibutuhkan lagi. Idh urif, jika memang sudah diketahui. Kaifa Zaidun?
Naim. Wong Zaidnya lagi melek sih. Saya nanya Zaid. Ngerti kan pertanyaan Zaid bukan Umar, bukan Bakar. Kaifa Zaidun, bagaimana kondisi Zaid? Maka danifun cukup begitu. Lah dalam Arab tuh begitu. Mas dalam bahasa Arab cuma begitu. Jadi tidak perlu memang berbelit-belit juga kalau misalnya man indakuma cukup membuat Zaidun. Apakah khobarnya nggak ada? Ada. Tapi khobarnya tuh tersimpan. Nah, itu pun yang akhirnya diselaraskan pada faslun itu loh. Faslun utawi iki iku ana fasal sewiji, pakai babnya ini. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama itu. Kalau sudah diketahui, jadi faslun itu khobar atau mubtada coba? Khobar. Mubtadanya mana? Hada faslun. Begitu juga plang-plang pondok pesantren. Al-Ma'had Matalibus Suluk. Al-Ma'had Matalibus Suluk. Ada hadanya, hada. Al-Masjid An-Nur. Tiba-tiba dibaca rofa. Lalu kenapa dibaca rofa? Apakah al-masjidnya itu menjadi mubtada, an-nurnya dibaca jadi khobar? Masjid adalah an-nur, kan nggak enak juga. Al-Masjid An-Nur, masjid yang bernama An-Nur. Dibaca rofa. Kenapa dibaca rofa? Langsung jadi khobar gitu aja. Mubtada yang mana? Ya mubtada mah bisa dibuat-buat sama kita. Bisa hadza mubtada, bisa hadza Masjidun Nur, bisa dzalika Masjidun Nur. Begitu juga fasal. Karena andaikan faslan dibaca faslan, yes bisa juga sih. Faslan ing fasal sewiji, tiba-tiba saja kita faslan ing fasal sewiji. Ngerti lah maksudnya apa tuh, ngerti ya. Faslan ing fasal sewiji maksudnya adalah aqra'u faslan atau aqra'u hadzal fasla, hadza faslan. Aqra'u baca sapa ingsun hadza faslan ing ikilah fasal. Tiba-tiba kita baca jar ya boleh-boleh saja. Faslin marang fasal sewiji. Tinggal kita dikira-kira wasol tu nyampe sapa ingsun ila faslin marang fasal sewiji, gituin aja. Jadi peka terhadap kalimat yang dibuang. Apa nih kalimat yang dibuang? Gitu ya. Sebagainya na'am jawaban nih kamu harus tarkib sendiri. Kok tiba-tiba dibaca rofa ya? Ada amilnya nggak? Ada apa ya? Ya kalau orang masih kritis begitu ya masih imriti. Kalau belum imriti ya berarti jurmiyah. Ila aina anta? Cukup jawaban Syerbon. Maka Syerbon tarkibnya jadi apa? Jar majrur boleh, majrur boleh. Alhabu ila Syerbon. Alhabunya dibuang, ilanya dibuang. Kenapa? Wa hadfu ma yu'lamu. Jadi kalau tiba-tiba kok muncul rofa tiba-tiba satu kok nggak ada pasangannya kan. Yang namanya mubtada itu harus ada khobar itu harus ada mubtada, iya betul. Tapi ada di waktu-waktu tertentu kadang-kadang mubtadanya tidur, yang nongol khobarnya. Kadang khobarnya tidur, yang muncul mubtadanya. Yang muncul mubtadanya saja ya begitu. Man indakuma, indinya dibuang, nongolnya Zaidun. Gitu. Kaifa Zaidun? Qul danifun. Zaidunnya dibuang, danifnya masih ada. Iya begitu ya. Nah, sama seperti pertanyaan singkat. Jadi boleh nggak buang? Boleh kita membuang-buang. Yang penting kitanya apa?
Kita yang ngerti yang maqasidul lafzi ala niyatil lafid gitu loh Mas. Penulis itu kadang-kadang tahu yang dimaksud apa tuh ya tergantung yang nulisnya. Si penulisnya tuh maksudnya apa nih, puisi bikin begini bikin saya ribet, ya kamu nggak paham ya udah aja. Nah sebenarnya sebuah kalam perkataan itu ada yang dipahami oleh diri sendiri, tidak ada pihak kedua yang tahu. Ada yang dipahami oleh pihak kedua, pihak ketiga tidak tahu. Begitu ya. Kayak bikin puisi atau gerutu dalam hati, kadang-kadang pihak kedua tidak tahu, pihak ketiga apalagi. Ada yang pihak kedua itu tahu, pihak ketiga yang nggak tahu. Begitu aja juga udah paham. Gunjing orang misalnya, datang. Nggak usah dijelaskan, ini udah pihak ke satu, pihak kedua udah telepatinya nyambung. Udah ribahnya kula yaumin walailatin ala Ahmad al-Mukhtar gitu. Sudah pagi, siang, sore, malam tuh udah suami ibah dia gitu. Tiba-tiba kita duduk, dia datang. Paham kan maksudnya apa? Dosa nggak dosa, meskipun tidak menyebutkan namanya. Karena dia sudah menggunjing seseorang yang wahadfu ma dia udah ngerti, meskipun kau tidak menyebutkan namanya juga tahu kan arahnya kemana. Gimana nih geger ijazah palsu siapa coba? Kita ngomongin ijazah palsu tuh nyebutnya siapa coba? Ya ngerti dia orang, iya kan? Gak usah sebutin namanya juga paham lah, telepati. Nggak ada yang diketahui diri sendiri, perkataan tuh maqasidul lafzi, ada yang diketahui oleh 2 orang, ada yang diketahui oleh 3 orang. Kalau kita bikin tulisan yang sekiranya dipahami oleh banyak orang, maka buatlah tulisan atau buatlah penjelasan yang pihak pertama ngerti, pihak kedua ngerti, pihak ketiga ngerti. Tapi kalau misalnya pihak ketiga ngerti, minimal pihak kedua. Kalau pihak pertama itu mutakalim, pihak kedua itu hudur atau mukhotob, pihak ketiga itu namanya ghaib. Itu loh maksudnya. Orang pertama saya, kami, aku, enyong, itu namanya pihak pertama. Kalau orang kedua berarti kamu, kalian, namanya orang kedua mukhotob. Kalau orang ketiga ya dia, mereka, itu. Nah pihak pertama, pihak kedua kalau tanya jawab kan udah nyambung tuh. Kalau misalnya dibolak-balik nanti jadinya nggak enak tanya jawab. Bapak kamu asalnya mana? Bapak saya asalnya Jakarta. Kalau kamu sekolahnya di mana tadinya? Saya sekolahnya di SMA. Sebenarnya sih enak, tapi kak buang-buang waktu dan buang-buang suara. Waktu kamu pergi ke rumah, bapak kamu sama siapa? Waktu saya pergi ke rumah, bapak saya sama. Mending kalau pertanyaan singkat. Kalau pertanyaannya panjang, apa harus diulangi lagi pertanyaannya? Kan nggak begitu. Maka yang cukup adalah ya sudah, sama-sama ngerti aja. Di kamar mandi ada siapa? Ada orang. Ini bukan ngomongin di kamar, bukan ngomong di aula lah. Paham ya? Bukan ngomong di tempat. Pertanyaannya adalah di kamar mandi ada siapa, bukan di lorong, bukan di aula, bukan di kurva, bukan di teras, di kamar mandi. Ada ilham, udah cukup. Ternyata bukan ilham, ini semua dim. Saya mah bukan jawab pertanyaan kamu, saya mah jawab pertanyaan di mana aula. Pertanyaannya nih bak kamar mandi. Kan hanya orang gila yang lakuin begitu. Ya ngomongin nyambung gitu maksudnya. Jadi gitu ya, ada kalanya mubtada yang dibuang, ada kalanya khobar yang dibuang. Tergantung konteksnya saja. Boleh tidak? Boleh. Asalkan sudah maklum. Ya. Asalkan sudah maklum, asalkan sudah mafhum, maka diperbolehkan. Wa ba'da laula ghaliban wallahu a'lam.